ini Ibu Andi Rizky Ramadhani Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Nur Isma dengan NIM 243656200108. Dan saya Putri Nur Intan dengan NIM 2436562011. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami, kelompok keempat, yaitu model inkremental. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Putri Nur Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dari kelompok keempat. Nah, baik, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakangnya itu saat ini banyak kegiatan manusia bergantung pada perangkat lunak, sehingga proses pembuatannya harus dilakukan dengan metode yang terencana. Salah satunya yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Salah satu model dalam SDLC adalah model inkremental, yaitu pengembangan yang dilakukan bertahap, dimulai dari bagian dasar lalu ditambahkan fitur sedikit demi sedikit sampai sistem lengkap. Metode ini memungkinkan pengguna mencoba sistem lebih awal dan memberikan masukan sejak awal hingga pengembangan selanjutnya bisa semakin baik karena fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan. Nah, model inkremental banyak digunakan pada sistem modern, sehingga penting untuk memahami tahapan kelebihan, kekurangan, dan kapan model ini cepat digunakan. Lanjut, adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan model SDLC inkremental? 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan model SDLC inkremental? 3. Bagaimana tahapan model SDLC ini inkremental? 4. Kapan harus digunakan model inkremental? Lanjut, adapun tujuan penulisannya. Yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian model SDLC inkremental. 2. Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan model SDLC inkremental. Yang ketiga, untuk menjelaskan tahapan model SDLC inkremental. Dan yang keempat, untuk mengetahui kapan harus menggunakan model inkremental. Lanjut ke pengertian model inkremental, yaitu model inkremental adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk memecah proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dalam hal ini, setiap bagian melewati fase persyaratan, desain, pengujian, dan implementasi. Keseluruhan proses berlanjut hingga kita mendapat sistem yang lengkap. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Nur Isma. Baik, jadi bagian kedua adapun kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan yang pertama, kebutuhan dan persyaratan lebih mudah disesuaikan karena pengerjaannya secara bertahap, jadi dimulai dari awal sampai akhir. Kemudian identifikasi dan perbaikan bug akan lebih mudah karena model ini akan melakukan pengujian secara bertahap setiap merilis software. Kemudian model ini juga lebih fleksibel karena dikerjakan dalam beberapa tahap dan klien dapat dengan mudah memonitor progres dari proyek tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun kekurangannya, yang pertama memerlukan perencanaan yang baik supaya tidak terjadi gangguan yang serius pada tahap pengerjaannya untuk meminimalisir kegagalan produk. Kemudian membutuhkan koordinasi tim yang baik agar tidak terjadi miscommunication dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian kekurangannya juga jika terjadi masalah di satu unit, maka harus memperbaiki semua unit. Adapun tahapan incremental model, yang pertama ada requirement analysis. Produk analis akan mengumpulkan kebutuhan dan mengidentifikasi persyaratan-persyaratannya, termasuk tujuan dan segala kendala yang terjadi. Kemudian desain dan development. Sebuah tim developer akan mengembangkan desain sistem untuk pengerjaan proyek yang mengacu pada SRS sebelumnya. Coding
tim developer akan melakukan coding yang efisien untuk mengatur interaksi dengan modul lainnya. Dan yang terakhir, testing dan implementation. Jadi developer akan melakukan testing untuk mengetahui efektivitas kode tersebut agar meminimalisir bug dan error pada tahap selanjutnya. Jadi kapan harus menggunakan model incremental? Jadi model ini bisa digunakan ketika persyaratan sistem lengkap didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Dan persyaratan utama itu harus ditetapkan, namun beberapa rincian dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian ada kebutuhan untuk membawa suatu produk ke pasar lebih awal dan sebuah teknologi baru sedang digunakan. Jadi itu kapan bagus untuk menggunakan model incremental. Nah, adapun kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu model SDLC incremental adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dibuat secara bertahap dalam bagian-bagian kecil. Setiap bagian melalui analisis, desain, pengkodean, dan pengujian sampai membentuk sistem yang lengkap. Model ini fleksibel terhadap perubahan, lebih cepat diuji, dan memungkinkan pengguna mencoba sistem lebih awal. Meskipun membutuhkan perancangan yang matang, tahapan dilakukan berulang pada setiap increment sehingga semua fitur terpenuhi. Sehingga model ini tepat digunakan saat kebutuhan utama jelas, produk harus dirilis lebih cepat, teknologi baru diterapkan, atau sumber daya terbatas. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.